Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan bab 13 yang berjudul Isu-isu kontemporer potret APBN di Indonesia, yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Citra Dewi Bungalatirta, Nurul Fajriati, dan Wulan Rahmayanti, dengan dosen pembimbing Ibu Heni Mulyasari, STMAG. Ada 4 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, apa pengertian anggaran pendapatan dan belanja negara? Yang kedua, apa saja fungsi dari APBN? Yang ketiga, apa saja isu dan potret permasalahan APBN yang terjadi di Indonesia? Dan yang terakhir, bagaimana solusi dari masalah APBN yang terjadi di Indonesia? Langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama, pengertian anggaran pendapatan dan belanja negara. Pengertian anggaran pendapatan dana belanja negara, yaitu merupakan bagian dari keuangan negara. Dalam teori anggaran terdapat beberapa pendapat mengenai anggaran. Misalnya, Burkhead dan Wiener mendefinisikan anggaran sebagai rencana pengeluaran dan penerimaan negara untuk tahun mendatang, yang dihubungkan dengan rencana dan proyek-proyek untuk jangka waktu yang lebih lama. Sedangkan Welch memberikan definisi anggaran belanja dengan sebagai pedoman untuk membiayai tugas-tugas negara di segala bidang, termasuk belanja pegawai untuk jangka waktu tertentu, lazimnya untuk 1 tahun mendatang. Tugas-tugas negara yang diselenggarakan demi kepentingan masyarakat atau rakyat, jadi masyarakat dibebani biaya untuk penyelenggaraan tugas-tugas tertentu. Itulah sebabnya masyarakat dikenakan pungutan-pungutan berupa pajak, bea dan cukai, dan yang lain-lain yang bisa disebutkan dengan pungutan. Untuk memperkirakan berapa besarnya iuran-iuran itu, maka direncanakan anggaran pendapatan LPM 1993 yang akan dijelaskan oleh Wulan Rahmayanti. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Wulan Rahmayanti. Di sini saya akan melanjutkan slide yang selanjutnya mengenai pengertian APBN. Dari pendapat tersebut, maka secara umum pengertian terhadap anggaran negara adalah yang pertama, mewujudkan suatu rencana keuangan negara atau pemerintah. Yang kedua, mewujudkan suatu rencana pembangunan nasional. Yang ketiga, mewujudkan suatu rencana anggaran belanja negara. Yang keempat, mewujudkan suatu rencana anggaran pendapatan negara. Yang kelima, berlaku selama 1 tahun anggaran. Pengertian secara khusus dalam arti yang digunakan dalam praktek. Untuk yang selanjutnya yaitu fungsi APBN. Fungsi APBN terbagi menjadi 6 fungsi. Yang pertama, fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Untuk slide selanjutnya yaitu isu-isu kontemporer potret APBN yang terjadi di Indonesia. Asumsi ekonomi makro yang disusun hanya mendasarkan kepada tujuan sempit tetapi mengabaikan semangat keadilan sosial seperti aspek ketimpangan pendapatan.
Berikut beberapa isu tentang APBN yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, besaran anggaran tidak mencerminkan permasalahan dan kontekstualisasi dasar pembangunan nasional. Yang kedua, amanah undang-undang tidak semuanya dijalankan dengan baik. Yang ketiga, penerimaan negara dihitung sangat rendah, baik yang bersumber dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak atau yang sering disingkat dengan PNBP. Baik, slide selanjutnya yaitu dikatakan di sini bahwasanya jika faktor sebelumnya yang menjadikan permasalahan adalah pemborosan penggunaan anggaran belanja yang dibelanjakan oleh pegawainya dan tentu saja tidak tepat sasaran yang seharusnya dapat dirasakan oleh masyarakat umum. Permasalahan terkait pembuatan anggaran di daerah itu karena inkonsistensi yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah umum juga dilakukan oleh DPRD. Akibat inkonsistensi ini banyak program yang ingin dijalankan oleh pemerintah daerah tidak sesuai dengan anggaran yang direncanakan. Alhasil, ketika masuk dalam tahap pelaksanaan program tersebut sulit dijalankan. Seharusnya pemerintah ini mengatur regulasi untuk menindaklanjuti pihak yang menyusun anggaran baik di pusat maupun daerah, dan perlu adanya pihak yang membenahi agar fungsi dan tujuan anggaran kembali secara jelas sesuai dengan awal yang telah direncanakan. Peran DPR atau DPRD ini perlu terus diawasi oleh lembaga terkait seperti KPK supaya penyusunan dan penetapan anggaran belanja sesuai dengan yang telah direncanakan dan tidak salah sasaran sesuai aturan pokok yang telah ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Selaras dengan tujuan yang telah diamanatkan Undang-Undang Keuangan Negara, dilampirkan bahwasannya belanja negara atau daerah dirinci sampai unit terkecil seperti organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja lainnya, di mana unit kegiatan hingga jenis belanja perlu selaras dengan satu sama lainnya agar mendapat persetujuan DPR atau DPRD yang nantinya akan dikaji oleh Dinas Keuangan. Permasalahan yang sering muncul ini dalam upaya memperbaiki proses pembuatan anggaran di sektor publik adalah penerapan anggaran berbasis prestasi kerja atau kinerja atau hasil, karena sistem anggaran berbasis prestasi kerja atau hasil ini memerlukan syarat yaitu pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran dari kementerian negara hingga perangkat daerah. Sistem ini perlu ada penyatuan akuntabilitas kinerja dengan sistem anggaran dengan mengacu pada sistem penyusunan rencana kerja yang telah mendapatkan izin kementerian negara hingga perangkat daerah. Nah, di slide selanjutnya, bahwasanya anggaran itu tidak hanya bergerak di sektor publik namun juga di berbagai sektor lainnya, dan dari setiap sektor itu tidak luput dari berbagai permasalahan. Salah satunya adalah di bidang pendidikan. Indonesia setidaknya selalu mengalokasikan anggaran pendidikan dengan peningkatan setiap tahunnya. Nah, seperti pada tahun 2015, pemerintah menganggarkan pendidikan sebesar 390,3 triliun atau 21,56% dari realisasi APBN 2015 sebesar 1.810 triliun rupiah. Setelah itu peningkatan terjadi lagi pada tahun 2017. Anggaran pendidikan mengalami kenaikan sebesar 20,28% atau senilai 406 rupiah triliun dari total belanja pemerintah sebesar 2001 rupiah triliun pada tahun 2017. Lalu pada tahun ini 2019 dalam APBN 2019 pemerintah kembali menganggarkan belanja pendidikan sebesar 492, triliun rupiah atau 20,01% dari total belanja negara sebesar
2.461,1 triliun. Nah, namun anggaran yang semakin tinggi ini setiap tahunnya tidak menjadikan jaminan akan mutu kualitas pendidikan di Indonesia. Pemerintah sebenarnya sudah punya keinginan politik dan anggaran untuk memajukan pendidikan. Hanya saja eksekusi anggaran itu tidak berjalan dengan baik, sehingga kualitas pendidikan di Indonesia tak sebanding dengan anggaran yang telah dikeluarkan hingga saat ini. Kualitas pendidikan di Indonesia saja bahkan kalah dari negara tetangga Vietnam yang tiap tahunnya menganggarkan anggaran sama untuk pendidikan di Indonesia. Nah, di sini dikatakan juga bahwasanya masalah anggaran saat ini bukanlah hal yang menjadi penyebab kualitas pendidikan Indonesia rendah. Anggaran yang dikeluarkan pemerintah sebesar 20% dari APBN dianggap sudah cukup mumpuni untuk memenuhi pendidikan di Indonesia, sehingga harusnya persoalan kualitas pendidikan tidak lagi berkutat mengenai jumlah anggaran. Sehingga ada 3 permasalahan yang terkait dengan pengelolaan anggaran pendidikan di Indonesia. Yang pertama, yang harus dilakukan adalah mengedepankan kebijakan di bidang pendidikan yang tak punya cetak biru atau blueprint mengenai output sistem pendidikan di Indonesia. Dengan kata lain, anggaran yang dikeluarkan untuk pendidikan saat ini tidak memiliki tujuan yang jelas karena tidak terrealisasikan sesuai dengan rencana anggaran. Slide selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam mengatasi APBN. Yang pertama, poin pertama adalah pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya mengenai APBN supaya lebih membaik. Salah satunya adalah dengan membuat tema mendukung Indonesia maju. Dengan adanya tema ini, pemerintah akan mengarahkan dan mendukung akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya di bidang pendidikan kesehatan akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar siap berkompetensi dan beradaptasi dengan kemajuan industri dan teknologi. Nah, yang keduanya yaitu di sisi lain katanya pemerintah akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang semakin merata, mengalokasikan sumber daya ekonomi dengan lebih efisien dan efektif, serta mendorong birokrasi yang efektif melayani dan bebas korupsi. Nah, di sini selain itu pendapat negara di tahun 2020 merupakan target yang optimal namun tetap realistis untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan, namun tetap mampu adaptif menghadapi risiko perekonomian belanja pusat pemerintah. Yang ketiganya yaitu belanja pemerintah pusat naik sebesar 13, triliun rupiah dari RAPBN 2020, terdiri dari kenaikan belanja kementerian atau lembaga sebesar 25 triliun rupiah dan penurunan belanja non K atau L sebesar 11,5 triliun rupiah. Yang keempat yaitu transfer ke daerah dan desa. Pada APBN 2020 ini dialokasikan transfer ke daerah dana desa TKDD mencapai 856,9 triliun rupiah. TKDD tersebut terdiri dari transfer ke daerah sebesar 784,9 triliun rupiah dan dana desa sebesar 72 triliun rupiah. Defisit APBN 2020. Dan yang terakhir yaitu pembiayaan anggaran. Pembiayaan anggaran berasal dari pembiayaan utang, baik berupa surat berharga negara atau SBN konvensional dan surat berharga syariah negara SBNSN. Pembiayaan utang tersebut tumbuh negara sebesar minus 5,88% dari outlook
APBN tahun 2019. Selain itu, pembiayaan anggaran juga untuk kegiatan investasi. Nah, pembiayaan 2020 ini ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, percepatan pembangunan infrastruktur, juga mendorong ekspor nasional dan meningkatkan daya saing bangsa. Nah, itu beberapa peran pemerintah dalam mengatasi APBN di Indonesia. Nah, mungkin itu yang kami dapat sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam presentasi kami, dan kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyaksikan presentasi kami. Saya ucapkan thanks for your attention dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.